Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajer, perkenalkan saya Alvin, adalah host yang akan memandu kalian dalam beberapa menit ke depan nanti. Kayak terlalu formal ya Bu ya? Terlalu formal kayaknya. Tapi untuk kali ini podcast saya pengen santai Bu, nggak kayak podcast-podcast yang sebelumnya Ibu rasakan. Ya, boleh. Silahkan. Nah, mumpung kita sekarang adalah bulan Ramadan, itu dia Bu, bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas terkait soal puasa Bu. Tapi by the way, narasumber kita kali ini, tepuk tangan dong buat Budila. Tepuk tangan semuanya. Itu opening Bu. Ya. Jadi gimana kabarnya Ibu selama puasa ini? Alhamdulillah sehat, walaupun suara agak serak-serak basah. Iya, dari awal tadi Ibu udah bilang tadi suaranya serak gitu. Habis Gitu. ngajar di kelas semester 2 langsung ke sini. Ya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih Bu buat udah nyempetin menjadi narasumber kayak podcast yang sederhana seperti ini. Nah, pembahasan yang bakal kita bahas nanti membahas soal manajemen puasa, yang mana manajemen puasa ini bagaimana sih cara kita meningkatkan produksivitas kegiatan puasa sebagai mahasiswa terlebih kayak itu, apalagi dengan cuaca yang ya Ibu tahu sendiri, kadang hujan, kadang panas, kadang kangen gitu. Ya itulah gitu. Oh ya, tapi kan sebelumnya kan ini kan iklim puasa di negara kita. Ya, betul. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu di sini, Bu Budila ini dulu lulusan pernah menempuh ilmu pendidikan di Al-Azhar Kairo ya Bu ya? Ya, Al-Azhar Kairo. Berapa tahun Bu itu Bu? 4 tahun sama seperti kalian sekolah di sini. 4 tahun. Itu dulu Ibu ambil jurusan apaan? Saya ambil jurusan Akidah Filsafat. Filsafat. Karena saya memang rumpun ilmunya kan di filsafat ya. Dari S1-nya ambil Akidah Filsafat, S2-nya ambil Filsafat Agama kayak gitu. Untuk S3-nya doakan aja. Amin. Wah, keren banget ya, Masya Allah. Aduh, jadi grogi aku. Jadi grogi ya, beneran. Tapi sebenarnya Bu ya, sebelum Ramadan ini, itu kemarin saya sempat kepikiran bikin podcast bareng jenengan. Tapi membahasnya bukan terkait soal Ramadan, terkait soal filsafat tadi. Karena kan saya ingat lagi background Ibu sebagai, wah ini pernah jadi mahasiswa filsafat nih, kayaknya seru juga kalau bahas soal filsafat ya gitu. Boleh kapan-kapan. Lain waktu boleh gitu, membahas soal mempertanyakan soal ada dan tiada. Aduh. Kuat nggak? Jadi Makanya kadang itu. pembahasan filsafat itu kan Gimana? hal-hal yang sepele gitu ya. Jadi jadinya kalau orang nggak bener pahamnya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi Iya bener Bu. itulah pentingnya kalau filsafat itu sama kayak ilmu tasawuf kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau kita misalnya pengen belajar, ya udah sih belajar baca buku aja nggak bisa. Jadi harus minimal ada murabinya gitu, ada yang ngajarin, ada gurunya kayak gitu. Bener, kayak semacam kayak saya rasain sendiri ya Bu ya. Kayak membahas soal filsafat kan yang pencipta, bukan filsafat itu bagaimana cara kita berpikir. Nah, sedangkan orang yang memberikan itu dinamakan filsuf. Nah, orang yang menyampaikan isi pemikiran disebut falsafah, kalau nggak salah. Falsafah itu isinya. Isinya. Oh iya, isinya itu. Koreksi juga berarti. Nah, yang saya rasakan malah kayak sebenarnya filsafat itu kayak suatu hal yang kita ambil dari unsur kehidupan yang harusnya sederhana, tapi sengaja dibertele-telekan dengan bertujuan untuk memenuhi esensial dari rasa berpikir kayak gitu rasanya kayak. Bukan seaneh itu gitu. Jadi sebenarnya filsafat itu kan membahas hakikat dari segala sesuatu. Namanya hakikat apa sih hakikat itu? Sebuah pemaknaan yang mendalam. Nah, bisa dikatakan kayak gitu kan. Namanya pemaknaan yang mendalam itu kan nggak bisa kan, misalnya nih tadi Mas Alvin ke kampus emang niat pengen datang ke podcast ini kayak gitu, ternyata tadi Mas Alvin misalnya ada cedera atau keserempet motor kayak gitu, kemudian alasan sama teman-temannya, sorry dong kayaknya gue nggak bisa datang hari ini gitu karena keserempet. Nah, kalau berpikir yang orang pada awam
pada umumnya itu ya. Iya. Kan ya udah sih Alvin kan sekarang gimana nih mah lo gitu. Iya. Ternyata kalau misalnya kita telusuri lagi hal yang sepele kayak gitu, kalau di filsafat ya nggak bisa kita percaya gitu aja gitu. Oh, Nah, kan harus kita cari tahu kebenarannya secara ada. mendalam kan, secara Iya sistematis, betul harus betul. runtut, harus universal, bahkan radikal kayak gitu. Jadi filsafat radikal itu bukan berarti radikal yang kamu pahami. Apa sih radikal itu? Suatu hal yang kiri, Apalagi melenceng kayak gitu. Nah, Mungkin beberapa teman-teman yang mungkin itu suatu hal bedanya yang ya. salah mungkin kan. Tapi radikal di filsafat ini beda dari radikal yang kita pahami gitu. Nah, kalau radikal di filsafat itu adalah mencari segala inti dari sesuatu sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya, itu namanya radikal. Bahkan menyangkut soal unsur rasional pun. Betul. Kayak gitu. Nah, bahkan kalau misal kita berpuasa, kayaknya itu ada suatu unsur yang bukan cuma tentang lapar dan haus saja kayaknya. Oh, benar sekali. Ya, kayak semacam kan udah banyak yang teman-teman, bahkan saya pribadi pun mungkin sebatas pengetahuan saya, puasa itu paling cuma nahan lapar dan minum aja deh. Tapi kalau soal membahas soal hakikatnya, kayak semacam kita udah kembali ke marwah gak sih gitu Bu? Kayak semacam kita membuka kehidupan baru lagi, terus kembali kita berbuka, mempersilahkan lambung kita bekerja lagi, terus mempersilahkan lambung kita beristirahat lagi kayak gitu. Kayak kok ada pemikiran puasa dengan bertujuan selogis itu imbasnya kayak gitu loh. Selogis yang mana nih? Kayak tadi mengistirahatkan lambung. Mengistirahatkan lambung. Oh, kayak intermittent fasting seperti gitu. itu. Nah, gitu. ya. Itu punya diet kan? Saya. Enggak, maksud tadi intermittent fasting. Oh iya. Jadi kan mesti diet ya. Jangka waktu ada jangkanya. 7 jam terus meningkat lagi kayak gitu. Sedangkan masih banyak dari kita bahwasannya kalau semisal berpuasa itu ya tadi yang sebutkan hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi kalau kita mau menelaah lagi makna unsur puasa tadi, puasa sehari 14 jam. Iya, di Indonesia. Di Indonesia loh ya, bukan di luar negeri. Itu yang di kemarin yang lagi ada puasa satu harinya 1 jam aja itu. Ada loh. Lagi ngetren kemarin. Iya tahu. Ada yang lihat ya? Tahu. Nah, itu kalau Anda juga puasa 1 hari 1 jam kan? Iya, bukan 14 jam aja. Negara mana dah? Lupa saya. Sekitar Rusia sih. Iya gitu. Yang daerah dingin itu. Udah gak kebayang kalau semisal puasa di sana kayak sombong saya Bu. Puasa 1 jam di jangka waktu ini kita sejam puasa ya. Untung kamu nggak di sana ya? Enggak, untung saya nggak di sana, untung saya di Indonesia tuh. Nah, soal puasa ini. Pertanyaan pertama Bu, kembali ke formal lagi. Tadi udah ada indikator-indikator pertanyaan dari bos saya yang di bawah. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi lapar dan dahaga saat berpuasa, terlebih kita sebagai mahasiswa yang aktif. Nah, gimana tuh Bu? Nah, balik lagi, kan kita nih bukan anak kecil lagi ya nggak sih? Betul. Nah, kalau misalnya nih Mas sama Mbak-mbak yang di sini, misalnya mahasiswa ini masih usianya sekitar anak-anak SD, itu kan mereka posisinya masih belajar puasa tuh. Pengenalan. Nah, pengenalan kan harusnya kalau kalian mayoritas yang sekolah di sini nih, harusnya mereka kan mesti punya background Islam, minimal orang tuanya Muslim. Kalau orang tuanya Muslim, harusnya dia sudah belajar puasa itu udah dari usia 7 tahun, 8 tahun lah. Dari dini lah. Dari kelas 1, kelas 2 SD itu udah belajar puasa kan. Mesti kadang ada yang sampai maghrib, ada yang beduk, nah kayak gitu. Tapi kan udah belajar puasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, gimana sih caranya ngatasin lapar sama haus ketika puasa, ketika kita posisinya sebagai mahasiswa, ya nggak usah fokus ke lapar dan hausnya, tapi bagaimana kita itu bisa fokus ke hal-hal yang lebih positif. Kalau misalnya ada tugas, ya segera dikerjain lah. Kalau ada kewajiban-kewajiban, segera dituntaskan kayak gitu. Jadi jangan kita fokusnya sama haus sama laparnya, tapi bagaimana kita bisa lebih produktif untuk mengkamuflase rasa lapar dan haus itu. Lebih mengkamuflasekannya gitu. Ya Bu ya. Kalau menurut saya sih kayak
Kan soalnya banyak kan eh, teman-teman itu banyak yang lagi puasa jadi males. Nah, kayak tadi Iya balik bener lagi ke Mas bener. Alvin tadi kan, apalagi sekarang hawanya hujan Iya gitu. terus kayak gitu. Nah, udah hujan terus, maunya itu tidur aja males gitu, mau tugas apa dikerjain, udah nanti aja lah kan lagi puasa. Enggak gitu, jangan sampai misalnya puasa itu kita jadikan kambing hitam gitu untuk kita bermalas-malasan. Nah, itu sangatlah merugi gitu kan, kita sebagai umat muslim yang harusnya bisa menambah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, malah dapatnya tidur aja. Tapi katanya ada yang bilang tidur sih lebih bagus ya daripada kita berbuat maksiat. Iya betul emang. Walaupun seperti itu ya, tapi kan bagaimana alangkah baiknya kalau kita itu ya lebih baiknya untuk lebih produktif dengan hal-hal yang baik seperti mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang islami, ngerjain tugas atau baca Al-Quran kayak gitu. Atau lagi pula kan manusia kan makhluk dinamis tuh. Ya kali kita nggak memanfaatkan status tersebut gitu loh. Maka dari itu kan tadi kan permasalahan internal Bu. Internal dalam diri kita sendiri. Kalau eksternalnya, contohnya teman kita mengajak mokel. Nah, itu baliknya lagi ke individu nih ya. Iya juga namanya kan namanya kita itu sebenarnya hidup di dunia itu kan kalau menurut saya sih kita itu bersosialisasi, tapi kita juga harus selesai dengan diri kita sendiri. Paham nggak maksudnya? Iya. Berarti yang diutamakan adalah internal dulu, baru eksternal kayak gitu. Kalau misalnya kita udah selesai sama diri kita nih, kita udah punya iman yang kuat. Kalau misalnya bahasanya iman yang kuat tuh kayak mungkin terlalu formal ya. Bisa apa ya? Kita bisa jagain diri kita sendiri lah. Aku udah punya ya namanya aku poso sih, ngapain sih aku tertarik pengen diajak mokel. Nanti kalau misalnya kan kita sudah, apalagi kita nih kuliahnya ini di kampus Islam yang pasti kan basicnya kan Islam. Paling nggak minimal kita udah tahu kalau misalnya kita nggak puasa di bulan Ramadan, pastinya kita akan ganti. Nah kalau pas di bulan Ramadannya aja kita itu nggak kuat nahan ajakan temen buat mokel, apalagi kalau nanti kita harus ganti di bulan yang nggak bulan puasa, yang semua orang itu lagi makan, boleh makan dan sangat sedikit yang puasa. Bagaimana kita mau puasa di tengah-tengah manusia yang sedang nggak puasa gitu. Saya jadi teringat sama dulu pas di pesantren Bu. Guru saya pernah bilang gini. Kan di pesantren dulu saya kan ikut OSIS, ikut pramuka juga. Guru saya pernah bilang kayak gini, kalau semisal kamu mendapatkan masalah pribadi, awalnya gini, anggap saja organisasi itu adalah rumah kedua kamu, kata guru saya gitu. Dan kalau saja kamu mendapatkan masalah pribadi, tuntaskan dulu atau selesaikan dulu masalahmu, baru kamu boleh pulang ke kami gitu katanya. Kalau terus tadi membahas soal internal dan eksternal dulu, kan saya pikir setelah ingat-ingat lagi, oh iya ternyata kita perlu mengurus dulu masalah internal kita, baru kita bisa berpulang ke eksternal gitu, mengurus eksternal gitu. Makanya itu kalau misal ada teman kalian yang mengajak mokel, ikut jangan, maksudnya ditolak gitu, jangan ikut. Ingat loh ya, kalau Ramadan itu kan kata Allah udah menutup. Nah, setan-setan nggak bisa keluar kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang godaan setan nih buat mokel, nggak nyelesain puasa, nah itu setan mana nih? Kan ada setan itu kan sebenarnya ada dari jin minal jinnati wan nas. Nah, berarti kalau setan yang dari jin itu tertutup di bulan Ramadan, nggak dikeluarin sama Allah, berarti kan sangat banyak kemungkinannya dan dari golongan anas. Apa itu anas? Manusia. Nah, berarti ya dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau saya nangkapnya gini Bu, jin dan manusia itu berupa makhluk, sedangkan setan itu sifat. Betul. Ya kan? Makanya kalau semisal ada orang yang gampang marah-marah, nafsunya gampang tersumbat, itu namanya kesetanan, gitu. Bukan kejinan. Jadi kalau semisal kalian melihat, memahami soal setan itu adalah pocong, kuntilanak, tuyul, gendruwo, wahat, itu salah. Sebenarnya karena diri kita sendiri yang menggambarkan ketakutan yang ada di dalam diri kita itu, kemudian karena rasa takut yang mendalam itu dia akan memvisualisasikan ketakutan itu. Jadi berbentuklah kalau di Indonesia itu ada kuntilanak, ada pocong, ada apa lagi. Tapi kan nggak ada ya di situ di luar negeri. Kalau di luar negeri kan setannya ganteng ya, ada vampir, ganteng kan. Nggak ada ceritanya kuntilanak, pocong, genderuwo, nggak ada itu. Kalau di Indonesia kan
Ya, Uh. gitu. Gitu Bu, apa namanya? Banyak teman-teman yang berpikir kalau bahwasannya Ramadan santai, setan mah dikunci. Kata siapa? Sifat. Nah, benar Gitu. banget tuh. Kan yang paling susah kan mengendalikan diri kita Iya, sendiri. nah. Bagaimana kita kalau lagi nafsunya kadang pengen marah banget. Apalagi kalau misalnya ada ya orang yang udah terbiasa marah. Itu tuh sangat susah loh. Bukan berarti kalau marah lo berarti lo darah tinggi lo. Enggak juga. Enggak. Tapi kan mungkin dia itu karena kebiasaan kurang Iya. bisa ngontrol emosinya. Jadi kadang Iya, Bu, kena bener, dikit itu bener udah banget. pengen marah. Kemarin beberapa bulan kemarin itu saya pernah ini donor darah. Dan itu saya sempat ngobrol sama dokternya. Kadar darah saya bukan. Darah saya cukup tinggi katanya gitu. Nah, saya sempat tanya, Bu, emang kenapa kok bisa kayak gini gitu? Terus dokternya tanya gini, emang di keluargamu ada ini enggak, ada riwayat keluarga yang darah tinggi enggak? Nah, setahu saya enggak ada, tapi ada tuh apa namanya satu keluarga yang marah-marah gitu. Itu terus dokternya bilang enggak ada kaitannya Mas gitu. Kalau darah tinggi itu nyangkutnya biologis. Kalau gampang marah itu nyangkutnya psikologis katanya gitu. Itu benar. Jadi, nah itu Bu, tadi kan kita kan membahas soal hakikat puasa juga tadi ya. Ternyata setelah kita ngobrol kayak gini, puasa itu bukan cuman menyangkut soal biologis, tapi juga menyangkut soal psikologis gitu juga. Betul. Nah, Baliknya ke internal lagi kan. internal lagi Nah. gitu. Nah, dulu Ibu di Kairo 4 tahun. Ya. Di 4 tahun. Nah, sebenarnya nggak sampai 4 tahun sih, 3 tahun setengah ya. Cuman waktu itu kan sebenarnya 3 tahun setengah udah selesai, cuman saya masih punya visa. Kan eman-eman visa saya kalau belum habis saya pulang. Saya tipe-tipe manusia yang memanfaatkan kesempatan kayak gitu. Jadi yang setengah tahunnya itu saya Ibu dagang di sana? Oh enggak. Ya nggak boleh. Saya perempuan. Kalau biasanya yang suka jualan kayak gitu-gitu kan misalnya cowok-cowok tuh. Soalnya kalau jualan di situ kan, kalau di sana itu ya mungkin untungnya banyak. Jadi kebanyakan kalau udah fokus jualan akhirnya nggak selesai, nggak kelar-kelar kuliahnya. Sampai itu yang cerita itu azam itu bener itu kayaknya banyak tuh kayak gitu. Nah kalau saya tuh ikut apa itu namanya, ikut kelompok ngaji kayak gitu, ikut tasawuf kayak gitu. Kalau di sini apa ya, torikot kayak gitu, setengah tahun itu. Selama kurang lebih 3 tahun di sana, pastinya kan puasa di sana beda banget dengan puasa di sini. Bener banget, iya. Culture shock nggak? Gimana? Culture shock nggak? Banget. Gimana tuh di sana? Tapi masalahnya nih, culture shock saya itu lebih enak puasa di sana daripada puasa di sini. Nah, kenapa? Bisa. Pertama, jadi kalau di sini itu bulan Ramadan itu seakan-akan ya biasa aja sih. Cuman yang berbeda itu kan biasanya banyak yang jualan jajanan gitu nggak? Takjil. Kalau sore itu rame jalanan gitu nggak? Ya nggak? Iya, banyak banget. Kalau di sana itu lebih banyak lagi yang berbeda. Jadi bisa dikatakan lebarannya orang Mesir itu malah pas bulan Ramadannya. 1 bulan full? Iya, gitu. Jadi kalau Ramadan di sana itu kalian tuh kayak kalau di sini tuh lagi di 17 Agustus Azza kemerdekaan tuh kan biasanya di jalan-jalan itu kan penuh bendera-bendera tuh, bendera merah putih kayak gitu, hiasan-hiasan penuh kan kalau 17 Agustus. Kalau di Mesir itu setiap Ramadan sebelum Ramadan masuk Ramadan itu semua jalanan tuh banyak lampion-lampion. Jadi cantik gitu, betah kalau di sana. Bahkan gang-gang kecil itu pasti ada gini, nggak cuma lampion yang biasanya yang kayak lampu kecil-kecil gitu. Nah, lampu kecil-kecil kayak gitu, terus lampion yang berbentuk cantik-cantik itu dipasang setahun sekali setiap Ramadan. Itu dibiarkan sampai usang bisa dikatakan. Ya kayak kalau kita 17 Agustus tuh kan mesti pasang bendera kan atau hiasan-hiasan setiap apa itu desa, setiap kecamatan, setiap gang-gang itu kan dihiasin macam-macam. Nah, itu di sana juga kayak gitu. Setiap gang-gang, bahkan gang yang kecil-kecil pun itu jadi terang kayak gitu, terang dan bagus gitu. Nah itu jadi kerasa banget kalau Ramadan itu hawanya itu beda gitu, seneng gitu kalau hawanya. Itu satu. Terus yang kedua kalau Ramadan itu apa itu namanya, di sana itu yang lebih asik lagi adalah di sana itu kalau kita di sini misalnya taraweh kan ya udah sih biasanya kalau di Indonesia itu taraweh ramenya masjidnya itu kapan sih?
Awal, awal, tengah-tengah mulai agak surut, ya. akhir habis. Habis. Ya, cuma satu saf aja tuh, Bu. Nah, betul. Nah, itu bedanya. Kalau di Mesir itu bahkan terawih itu, kalau saya sendiri pribadi ya, saya tuh suka kalau terawih suka pindah-pindah. Dalam artian suka nyari masjid ini, pindah ke masjid ini, gitu. Jadi bahkan kalau kalian tahu, imam masjid ketika terawih itu banyak yang orang Indonesia. Loh, kenapa? Kenapa coba? Kenapa kira-kira? Orang Mesir, padahal kan masjid Mesir tuh, Iya tuh. tapi banyak masjid-masjid kecil itu bahkan imamnya itu orang Indonesia. Ada kok teman saya sendiri tuh yang dia itu akhirnya kan dia mungkin keluarganya itu hidupnya di sana kan cuman ngandelin beasiswa kayak gitu kan, jadi dia cari ceperan kayak gitu, akhirnya dia tinggalnya itu nggak di nggak ngontrak atau nggak ngekos gitu, tapi dia itu kerja jadi takmir masjid, jadi imam, jadi terus dikasih tempat tinggal, marbot kayak gitu. Marbot kayak gitu, itu banyak orang Indonesia. Muadzin juga termasuk. Karena orang Indonesia itu sebenarnya kalau kalian di luar itu kalian akan ngerasa orang Indonesia itu jadi untung. Pinter. Enggak gitu, jangan negatifnya dulu dong. Nah, orang Indonesia itu dari segi bahasa, kita itu kan pronunciation-nya kan kita itu kalau pakai bahasa Inggris bisa fasih, kalau ngomong bahasa Arab kita bisa fasih. Lidah kita nih, lidah orang Indonesia, bukan lidah saya aja. Lidah kalian juga, kalau kalian pintar bahasa Inggris misalnya, kalian akan bisa niruin seperti ngomongnya orang Inggris. Kalau kalian pintar bahasa Arab, kalian bisa niruin seperti pinternya orang ngomong bahasa Arab kayak gitu. Karena lidah kita itu mu'tadil itu ya bisa nganan, bisa ngiri, gampang untuk memahami bahasa dan menirukan bahasa asing kayak gitu. Coba misalnya kalian ada yang pernah ke Thailand nggak? Belum ada sih gitu. Jangan ke Thailand, Malaysia aja belum, Bu. Nah, minimal nih kalian tahu ya kalau orang Thailand itu ngomongnya itu di hidung. Bindeng gitu kan. Nah, coba habis ini nanti ada yang searching ya di Sawadikap. Sawadikap. Itu kan kayak di hidung gitu ngomongnya, nggak selesai. Jadi walaupun mereka itu ngomongnya bahasa Arab, itu ketinggalan di hidung gitu, kayak ada bindengnya gitu loh. Kayak orang lagi pilek kalau orang Indonesia. Makin laut ta'ala pul kayak gitu. Iya, tetap ada baunya kan. Ini sih sebenarnya kalau kita ngomong Arab itu ya, kalau orang Malaysia kita juga tahu dia ngomongnya kan kayak gini. Nah, kita orang Indonesia nih, kan kamu bisa tahu nih, misalnya ada orang Jakarta, kayaknya itu bahasanya kayak orang Jakartaan, itu orang Suraboyonan, itu beda kan, padahal sama-sama Indonesia. Ya sama aja kalau di Arab juga kayak gitu. Jadi walaupun ngomongnya bahasa Arab, tapi mereka kan kelihatan culture-nya gitu. Dari dia itu dari mana negaranya itu kelihatan. Tapi kalau Indonesia nih, kalau kita udah fasih, kita bisa nggak kelihatan. Kita bisa berkamuflase kayak gitu orang Indonesia itu. Bisa ke sana, bisa ke sini. Oh, jangan-jangan itu, Bu. Gimana? Itu. Analogi bukan analogi, cocokologi kenapa bahasa Indonesia dinobatkan sebagai bahasa Melayu? Oh, nggak tahu ya. mungkin cuma lucu-lucu aja bercanda. Nggak tahu juga bahasanya gimana, cuman kalau salah satu kelebihan orang Melayu seperti itu kayak gitu ya. Bisa berkamuflase kata-kata Ibu tadi, berkamuflase ke beberapa bahasa lain. Salah satu contohnya itu adalah Inggris dan Arab tadi. Gitu. Jadi balik lagi nih, karena orang Indonesia itu fasih bisa dikatakan kayak gitu. Jadi jangan kamu kira kalau misalnya orang Mesir itu kan mereka berbahasa Arab, itu mereka ngajinya bagus, enggak semua. Ya mereka ngaji, tapi enggak kalau orang Indonesia nih, kalau dia udah fasih, udah hafid, biasanya dia ngajinya juga tartilnya tuh pasti jelas panjang pendeknya, sampai artinya juga ngerti gitu kan. Kalau orang Arab nggak seperti itu, jadi mereka hafal, tapi untuk bacaan tartil itu nggak semua mereka bisa gitu. Masih bagusan orang Indonesia. Jadi banyak juara MTQ, juara tartil internasional itu sering loh orang Indonesia. Tahu nggak? Ya, sering seperti itu. Aduh, siapa yang lupa namanya nih? Nah, karena ya memang orang Indonesia itu ketika tartil, ketika kiroah itu bisa, misalnya ada yang kayak saya sudah bisa. Misalnya kayak saya Mahir Al-Mu'aqqali bisa tahu. Kayak gitu. Kayak bisa berbunyi atau kayak Jarkah, Bayati. Gitu. Itu juga kayak gitu. Jadi makanya mereka juga orang Mesir tuh suka lihat orang Indonesia kalau mereka misalnya pinter kayak gitu ya, bacanya enak. Kan enak kalau misalnya di masjid jadi imam, orang kan kalau jadi makmum kan juga
enak tuh kalau misalnya imamnya itu, tapi sebentar, kalau di Mesir tuh nggak ada cerita orang sholat taraweh jungkat-jungkit, itu nggak ada. Spam dulu nggak ada ya? Nah, nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kita itu kalau taraweh di sana itu ya bener-bener kita itu menghayati, maksudnya dengerin enak lagunya kayak gitu, bacaannya asik didengerin, bisa merasuk ke hati kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah gara-gara saking menghayati tadi, nggak kerasa udah selesai tarawihnya. Iya, Wah, benar. iya. Tapi jangan salah juga, kan kalau di sana itu ada masjid yang ya sama lah kayak di sini ya. Kalau di sini ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau di sana juga nggak semua masjid tarawihnya 20. Kalau Masjid Azhar sendiri itu tarawihnya 20. Sampingnya Masjid Azhar itu ada Masjid Ahmad Rifa, Masjid Husain, itu tarawihnya 8 kayak gitu. Jadi masjid-masjid kebanyakan tarawihnya 8, tapi juga ada yang 20. Tapi walaupun 8 itu bacaannya tetap satu tarawih itu minimal 1 juz kayak gitu. Wah. Jadi kalau lumayan kan. Jadi 30 hari. 1 juz enggak gini. Gimana? Kalau 20 rakaat nih. Yeah. Salat tarawihnya 20 rakaat, itu juga 1 juz. 20 rakaat 1 juz. 1 juz itu dibagi dalam 20 rakaat. Jadi kamu gampang kalau misalnya sekarang hari keberapa nih? Hari Ramadan tanggal 12. Berarti kan hari ke-12, berarti nanti malam itu juz 12 kayak gitu di semua masjid. Nah, tapi kalau yang tarawihnya 20 itu kan jadi berdirinya tuh nggak lama-lama gitu kan, dibagi sampai 20 rakaat kan. Kalau yang 8, nah itu semakin lama, makanya saya sebenarnya suka nyari masjid yang tarawihnya 20. Kenapa? Karena kalau berdirinya itu lumayan loh. Kalau misalnya cuma 8 itu kan berarti 1 juz itu ada berapa halaman? Ada berapa lembar? 9 lembar ya, berarti sekitar 18 halaman. Itu dibagi 8 rakaat aja. Itu semakin sekali berdiri itu kan minimal 3 lembar gitu ya. Nah, itu kan kerasa lamanya gitu. Tapi kalau 20 rakaat kan jadinya terpisah-pisah gitu kan, jadi nggak kerasa gitu. Ya emang ciri khas orang Indonesia sih emang kayak gitu, nyari yang cepet ya bang. Tapi sebenarnya sama aja untuk cepetnya. Terus itu tadi balik lagi, kalau di Indonesia itu tarawihnya itu di awal-awal rame. Kalau di akhir-akhir mulai sepi gitu. Kalau di Mesir itu awal-awal rame, makin akhir makin rame. Nah, ini yang hebat ya nggak? Yang beda nggak ada di Indonesia. Keren. Bahkan kalau di Mesir itu Asyru Awakhir, jadi 10 hari di terakhir itu ada namanya tahajud gitu atau qiyamul lail bersama jamaah di masjid. Jadi kita itu kalau Ramadan itu jarang banget kita itu tidur malam. Jadi tidurnya itu habis subuh kayak gitu. Makanya ada yang bilang kalau Mesir nih dibom setelah subuh, itu ya nggak akan ada perlawanan karena mereka hidupnya di malam hari kayak gitu. Apalagi kalau Ramadan kayak gitu. Jadi Ramadan itu semakin akhir semakin ramai masjid-masjid. Semakin semangat gitu. Semakin semangat karena ada biasanya kalau tarawih itu kan sama kayak di sini ya, tarawih itu mulai jam 8. Kalau di sana itu tarawih kadang kalau musim panas itu tarawihnya mulai jam 8 atau setengah 9, selesainya jam 11 atau setengah 12 lah paling lama. Nanti kalau ada Asyru Awakhir itu biasanya setengah 1 itu udah ada lagi sholat jamaah itu ya, sholat tahajud itu bareng-bareng tapi jamaah. Nanti sampai jam 3, habis itu nanti ada sahur dikasih kayak gitu. Kan dikasihnya pun dari masjid. Dari masjid ada sahurnya. Tiap gitu. masjid ada. Setiap masjid ada. Tapi biasanya kalau masjid-masjid besar kan ya kan samalah kayak di sini. Biasanya masjid-masjid besar kan ada takjilnya. Kalau masjid kecil juga ada takjilnya. Tapi kan kalau masjid kecil takjilnya kan biasa aja. Kalau masjid gede kan semakin enak kayak gitu, bener nggak? Iya, saya pernah lagi. Pernah nyari takjil. Kayak gitu. Masjid Rahmat lebih besar, kayaknya lebih gede loh. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di sana juga kayak gitu. Semakin besar masjidnya, takjilnya semakin enak dan bergizi juga. Kayak gitu. Kalau itu untuk tarawihnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau itu tarawihnya tadi ya. Terus ada lagi namanya di sana itu Maidah Rahman. Maidah Rahman itu takjil sih sebenarnya. Kalau di sini kan takjil itu ya ada yang nasi, ada yang enggak gitu, cuman di masjid-masjid. Jadi kalau di sana itu culture-nya Mesir sendiri
itu kalau bulan Ramadan itu bulan dimana orang kaya itu berlomba-lomba untuk berinfak atau bersedekah kayak gitu. Nah, gimana caranya? Bahkan mereka itu kalau orang-orang kaya itu suka diriin terop kayak gitu di depan rumahnya. Buat apa coba? Takjil tadi. Buat takjil, bener. Buat Maidah Rahman. Jadi setiap apa itu mereka menyediakan berapa kursi gitu. Nah, itu untuk dikasih makan gratis. Dan makanannya itu enak-enak, guys. Nggak cuman misalnya nih kalau mahasiswa itu kan biasanya makannya seadanya. Kalau saya dulu kan anak kos-kosan ya, nggak tahu kalau mbak-mbak sama mas yang di sini kan masih tinggal sama orang tua gitu kan, diopeni orang tua gitu. Nah, kalau ngekos itu kan biasanya makan seadanya gitu kan. Jadi kalau Ramadan tuh malah kita dapat gizi gitu, dapat asupan gizi. Kenapa? Karena nggak cuma nasi aja, dapat nasi, ada ayamnya. Kalau di Mesir tuh kan ayamnya paling nggak minimal setengah itu, ayamnya aja itu setengah, belum sayurnya, belum nanti ada buahnya. Nah, ayam setengah di sana kayak paha Bu, paha orang, ada paha orang ya ayam setengah di sana gitu. Tapi di sana berarti tiap bulan puasa di sana tiap hari pasti ada war takjil. Betul. Wah. Ada sampai ya, enggak ya, enggak jadi. Ini nanti. Enggak apa. Nah itu nanti ada sampai nggak cuma war takjil aja masalahnya di sana itu kan tadi saya bilang kalau orang kaya di Mesir itu ketika bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk berinfak dan bersedekah. Nah itu nggak cuma di war takjil aja, mereka suka bagi-bagi uang, suka bagi-bagi sembako. Bahkan THR pun dibagikan sebelum hari raya. Betul, di bulan Ramadan itu. Dan itu kalau misalnya nih, kan mereka kan setiap tempat itu pasti ada orang kayanya ya. Ya orang kayanya itu kan pasti ada bagi-bagi itu nggak cuma satu kali dalam satu bulan Ramadan itu, bisa 2-3 kali itu satu orang. Nah kalau kan banyak orang, banyak tempat. Nah kalau orang Mesir kan biasanya, misal nih kalian di sini ada info bagi-bagi uang misalnya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya kayaknya. Nah kalau di Mesir bisa itu kalian cari uang kayak gitu. Enggak ini sisi buruknya. Nah kalau misalnya di Indonesia itu misalnya nggak ada ya kayak gitu bagi-bagi uang. Kalau di sana itu kalau Ramadan banyak yang orang bagi-bagi uang kayak gitu. Kalau di sini mah adanya pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Nah itu kan angpau, itu pun dikit ya kan. Kalau di sana itu minimal biasanya 100 lah atau 150 uang sana, uang pons Mesir. Kayak gitu. Itu satu tempat. Dan itu kan biasanya kan yang datang kan orang-orang fakir miskin ya, orang yang miskin lah ya, orang yang duafa. Orang yang kaya itu kan nggak akan mereka itu pengen ikut-ikutan gitu. Tapi memang biasanya mahasiswa itu kan kita kan penuntut ilmu nih. Itu kan boleh gitu kan. Jadi banyak yang ikut war kayak gitu. Di sini. Nah, benar. Masalahnya nih kalau apa itu namanya di Mesir itu kan misalnya kalau di sini ya, misalnya Mas Alvin ini dari mana? Di apa aslinya mana rumahnya? Tuban sini aja. Tuban mana Mas? Sugiharjo. Sugiharjo. Misalnya Mas Alvin ini orang kaya di Sugiharjo gitu kan. Terus habis itu Mas Alvin buka kayak gitu tadi, buka sedekah gitu kan biasanya ada infonya pasti kan. Nah, itu dibagi-bagiin uang itu. Nah, itu otomatis masyarakat sekitar Sugiharjo itu kan berbondong-bondong tuh datang ketika di jam yang ditentukan. Kayak gitu. Bener nggak? Bener. Tapi kalau orang Indonesia kan biasanya kalau misalnya ada orang asing, awakmu kan orang wong kene kok iso melok-melok iki jatahku. Segmentis gak sih Bu? Nah, gitu nggak sih kalau orang Indonesia? Mengklasifikasikan. Bahkan THR pun pasca Ramadan itu dipilih sama orangnya Bu. Kamu udah besar. Aduh. Nah, bener nggak? Padahal kita tuh juga menimba ilmu loh itu. Kok bisa diklasifikasikan gitu? Nah, kalau di Mesir tuh nggak ada kayak gitu. Berarti jadi siapa aja yang datang, ya, boleh silakan semonggo. Yang penting dia ikut antri, dia dapat. Mahasiswa boleh ikut antri dapat. Nggak ada ceritanya orang Mesir tuh nyinyirin gitu. Kan sampean kan wong apa itu namanya bukan warga negara sini. Buat akamsi. Buat ngapain sih? Ngapain sih ini kan jatah kita? Gitu nggak ada ceritanya kayak gitu. Nah, itu yang berbeda. Dengerin ya. Bu, jadi kamu kesana lagi, Bu. Aduh, enak tuh. Itu. Jadi beberapa hal yang bikin Ibu beda gitu di sana. Tapi kalau puasanya berapa jam di sana, Bu? Puasanya sebenarnya lebih lama sih dari di sini karena saya waktu di sana itu waktu musim panas kan balik lagi.
Kan tadi saya bilang kalau di sana itu Ramadan saya itu mereka menghidupkan malamnya karena kita ada di musim panas. Oh iya, bener. Nah, Iya. kan di Mesir itu ada 4 musim, ada musim panas, ada musim semi, musim gugur, sama musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu biasanya kan maghribnya cepet, jam 5 udah maghrib, terus subuhnya kalau musim dingin itu biasanya subuhnya jam 7 baru subuh kayak gitu. Nah, tapi kalau musim panas kan kebalikannya. Musim panas itu jam 3 udah subuhnya jam 3 udah subuh. Nanti isaknya apa tuh maghrib. Kan tadi saya bilang sholat isya itu sekitar jam setengah 9-an kan. Karena maghribnya ya sekitar jam 7-an itu baru maghrib. Berarti pada saat kemarau di sana waktu malam lebih singkat. Waktu malam lebih singkat. Iya, betul. Itu juga. Kalau musim dingin waktu malam lebih panjang kayak gitu. Tapi kan hidupnya orang Mesir itu kalau musim kemarau, meskipun nggak Ramadan nih, kalau musim kemarau mereka tuh memang hidupnya ya di malam hari. Jadi nggak ada ceritanya misalnya jam 10 harus masuk rumah sepi kayak gitu, nggak ada. Kecuali kalau misalnya ada jam malam kayak gitu. Jadi kalau normalnya kalau musim panas ya mereka itu kadang kalian ke mall aja, ke mall ketika musim panas itu kalau malam-malam itu jam 12 ke atas itu mall semakin ramai. Oh iya, Ibu dulu kan pernah cerita di kelas. Gimana? Soal berpuasa di sana. Itu kan kalau malam aktivitas orang-orang di sana makin aktif. Makin aktif. Tapi kalau siang sepi udah Iya, gitu. karena kita ada di musim kemarau kayak gitu. Musim kemarau, musim panas ya. Musim panas itu katanya. Iya, itu adalah beberapa tadi perbedaan antara puasa di sini dan puasa di sana. Terus lanjut pertanyaan lagi yang sudah siapin. Oh ini pertanyaan, tips and trick dong untuk memanage kegiatan kita agar tidak terlalu menguras tenaga di saat berpuasa. Gimana? Menguras tenaga. Balik lagi loh ya, menguras tenaga itu kan tadi secara individual. Nah, balik ke intern. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, kalau Ramadan sih, kan Ramadan itu bulan apa sih? Bulan Ramadan. Bulan banyak dibuka ampunannya. Bener nggak? Iya betul. Tapi banyak juga para ulama itu yang bahkan udah diambil sama Allah sebelum Ramadan. Karena mungkin kalau sependek pemikiran saya ya, karena amal mereka udah cukup gitu kan. Jadi nggak, Allah tuh nggak nyampaikan mereka ke bulan Ramadan gitu. Nggak kayak kita ini yang amalannya masih amburadul gitu. Sholat ya gini-gini aja gitu kan. Amalannya nggak banyak. Makanya Allah tuh udah menyampaikan kita nih di bulan Ramadan. Itu kan sebenarnya fungsinya untuk agar kita bisa memperbaiki diri. Kasih kita kesempatan lagi. Kasih kita kesempatan lagi, betul. Nah itu untuk apa? Yang pertama memperbaiki diri itu kan, yang pertama paling nggak kita bisa meningkatkan sholat kita. Mas Alvin udah lengkap belum sholatnya? Selalu dong. Alhamdulillah ya. Nah kalau misalnya meningkatkan itu kan menambah, ya nggak? Iya. Namanya meningkatkan itu kan menambah. Berarti namanya menambah itu kalau misalnya hari-hari biasa lengkap, alhamdulillah 5 sholat fardu yang 5 itu lengkap. Ya minimal kalau meningkatkan sholat itu kita bisa tambahkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib lah minimal. Apa sih sholat rawatib itu, ada yang tahu nggak? Apa ya? Lupa saya. Rawatib. Apa itu? Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat yang melekat pada sholat fardu. Oh, kayak semacam sebelum dan paskanya itu? Betul. Oh, iya, ada berapa sih sholat rawatib itu? Apalagi dulu. Lupa lagi. Malah gantian tanya, saya hostnya di sini, Bu. Nah, sholat rawatib itu kan ada 12 rakaat ya sebenarnya dari yang disampaikan sama Rasulullah itu sendiri. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, mengatakan bahwasanya man sholla isna asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Nah, bunyalahu bihinna baitun, apa sih baitun? Rumah. Baitun itu rumah, betul. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Jadi barang siapa yang hari-harinya dia selalu sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, sama 2 rakaat setelah isya. Nah janjinya Rasulullah, nah ini sesuai janji Allah juga. Orang yang bisa mengamalkan sholat rawatib ini setiap hari
selama dia hidup nih, dia nggak pernah ninggalin namanya sebelum subuh tuh selalu sholat 2 rakaat. Terus sebelum duhur itu 4 rakaat. Nah, untuk sebelum duhur ini ada hadis yang meriwayatkan ada yang 2, ada yang 4. Nah, itu boleh. Terus setelah duhur itu 2 rakaat, kemudian habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat. Itu insya Allah kita akan dibangunkan sama Allah sebuah rumah di surga. Kita ini kan banyak maksiat ya. Minimal kalau Ramadan bisalah kita lengkapi sholat rawatib kita. Nah, kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau kita ada di bulan Ramadan, minimal ketika kita itu nggak bisa banyak berbuat baik ya. Kalau perbuatan kita, aktivitas kita kayak gini-gini aja, minimal kita ya jangan bermalas-malasan. Untung-untung kalau kita bisa ngelengkapin itu sholat rawatib itu. Karena sholat rawatib itu kan sholat yang melekat pada sholat fardu. Gunanya apa sih sholat rawatib itu? Penunjang. Kenapa dia itu istimewa? Maksudnya kan dia namanya sholat sunnah itu kan ada sholat banyak ya, ada sholat rawatib, ada sholat mutlak, ada sholat duha, tahajud. Tapi kan dia punya nama sendiri. Dia punya nama sendiri, sholat rawatib. Kenapa? Karena sholat rawatib ini adalah sholat yang melekat pada sholat fardu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu bisa memperbaiki sholat fardunya. Jadi misalnya Mas Alvin itu sholat maghrib, terus kemudian sholatnya Mas Alvin ini kurang khusyuk misalnya, entah itu agak-agak ngempet pengen kentut lah, atau kepikiran makanan, buka puasa dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Nah ketika Mas Alvin ini sholat rawatib, tadi sholat rawatib setelah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Nah itu sholat rawatibnya Mas Alvin itu bisa untuk melengkapi ketidaklengkapan sholat fardu. Sebagai bentuk tembelan gitu Bu. Nah gitu, itu bisa dikatakan sebagai bentuk tembelan. Nah itu bahasa kasarnya bisa kayak gitu. Nah itu keistimewaan sholat rawatib. Nah orang yang dijanjikan sama Allah yang bisa melaksanakan sholat rawatib lengkap 12 rakaat dalam satu hari semalam, jadi dari qabla subuh sampai ba'da isya, sampai habis isya, setiap kayak gitu selama hidupnya, nah dia itu dijanjikan sama Allah akan dibuatkan rumah di surga. Nah kalau misalnya nih saya pribadi ya banyak maksiat yang mungkin misalnya kita ya semuanya ya itu kan kelihatannya baik, tapi kan kita nggak tahu aib kita sendiri, kan diri kita yang tahu. Hanya Allah yang menutup aib kita, ya nggak? Iya. Hanya Allah aja yang nggak apa itu nggak nguar aib kita gitu kan, masih berusaha ditutup sama Allah. Ya makanya usaha kita minimal kalau kita nggak bisa banyak berbuat baik, memang kita nyicil lah ya. Kalau misalnya kita alhamdulillah untung-untung bisa ngelengkapi sholat rawatib, bisa punya jagane mati. Nah jagane mati kan masalahnya kita kan nggak tahu kapan kita diambil sama Allah. Apalagi sekarang banyak juga nggak cuman orang tua yang mati kan, banyak juga anak muda udah meninggal dunia. Itu banyak kisah yang kayak gitu. Semoga kita semua ya bisalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Masya Allah sekali. Aduh, adem rek. AC. Kita ber-AC. Jadi gitu. Beberapa pembahasan terkait secara sederhana apapun yang tadi yang kita bahas, semoga kita dapat mengamalkannya dengan baik lagi. Dan terima kasih buat Bu Dila udah meluangkan waktu. Nah, gitu. Mungkin ada apa pesan dikit buat teman-teman kita yang nonton atau gimana? Pesan ya. Tolong gunakan ya, mari kita gunakan. Nah, bukan tolong ya, tapi saya sendiri juga seperti itu. Saya kan juga manusia biasa. Mari kita gunakan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang merugi. Merugi kenapa? Karena nggak bisa memanfaatkan bulan yang penuh ampunan ini dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu. Maka dari itu, Ramadan mari kita produktif, jangan pasif. Ya gitu ya kira-kira. Nah, betul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf. Saya Alvin selaku host dan narasumber kita yaitu Bu Haja Dila selaku dosen Fakultas Dakwah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.